Halo Momsnet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik kan? Nah, khususnya bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Nah, Momsnet, hari ini ketemu lagi bersama saya Nurse Ula, khususnya di program dari Morula IFF Pontianak. Nah, tentunya hari ini juga kita akan kedatangan salah satu narasumber yang sangat fenomenal. Tentunya banyak sekali dari Mom and Dad yang ada di sana, di luar sana bertanya, kapan sih beliau dapat bergabung bersama kita nih untuk sharing, untuk bertanya-tanya seputar program kehamilan. Namun sebelum kita memanggil beliau bergabung bersama kita, saya akan sedikit menjelaskan tentang daftar layanan yang ada di Morula IFF Pontianak. Kenapa? Karena dari beberapa mom and dad masih ada yang bingung nih bahwa Morula IVF Pontianak itu hanya melayani seputar bayi tabung saja. Namun tidak, tentu tidak, karena di Morula IVF Pontianak banyak sekali layanan-layanan unggulan yang kita sediakan, yaitu seperti tracking cycle, itu program kehamilan alami, kemudian inseminasi, kemudian bayi tabung. Nah, selain itu juga ada konseling dan ada namanya USG transvaginal. Tentu memang ada beberapa di rumah sakit besar ada yang menyediakan USG, tapi masih ada beberapa yang di bidang keahliannya untuk menguasai di bidang transvaginal gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga melayani sperma analisa. Nah, sperma analisa ini ada yang terbaru nih teman-teman, yaitu ada DNA fragmentasi indeks. Nah, sperma analisa yang ini bergabung dengan DNA fragmentasi indeks itu untuk mengetahui kelainan-kelainan yang ada pada sperma. Nah, adanya baru ada di Morula IVF Pontianak. Kemudian ada namanya embryo transfer, kemudian frozen embryo transfer, ada freezing sperma, freezing sel telur, kemudian freezing embrio. Selain itu, apabila dari hasil laboratorium terkait sperma analisa ada yang bermasalah nih, misalkan seperti kondisi azoospermi, kami juga menyediakan layanan seperti PESA, MESA, TESA, dan TESA. Nah, jadi jangan khawatir, kita juga teknologinya tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Kemudian kita juga melayani ada namanya kuret, mikrokuretase, kemudian fungsi kista bagi yang punya kista yang besar. Saat ini kita menggunakan metode yang sangat sederhana sehingga tidak memerlukan pembedahan yang luar biasa, itu menggunakan fungsi kista. Dan yang terbaru dan yang lagi benar-benar kami jalankan adalah program PRP endometrium dan PRP ovarium. Nah, ini juga tentunya masih ada di Morula IVF Pontianak dan juga Morula IVF Indonesia. Baik, saat ini setelah bergabung bersama kami Dr. Shanura Lubis. Halo dokter, mari kita panggil ya Mbak Valen ya. Iya, benar. Halo dokter, Dokter Shanura. Kita sudah terhubung dengan Dokter Shanura Lubis. Pastinya Mom and Dad juga menunggu nih, kapan beliau bisa hadir. Nah, kali ini beliau sudah hadir bersama kita. Nanti jika misalkan ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada beliau, silahkan. Nah, dokter, gimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah sehat walafiat, tambah semangat hari demi hari menjalani puasa, tambah sehat. Alhamdulillah. Baik dokter, nah hari ini sesuai dengan materi kita, yaitu tentang bagaimana sih tips dan trik dalam menjalani program kehamilan yang sehat nih selama bulan Ramadan. Tapi dok, sebelum itu mungkin dokter boleh dia menyapa dulu Mom SD yang ada di luar sana. Silakan dok. Hai, terima kasih Moms and Dads yang hadir di dalam acara, yang bergabung dalam acara kita ini. Yang bagi beragama muslim, saya ucapkan selamat menempuh ibadah bulan Ramadan, selamat berpuasa, semoga mendapatkan sehat walafiat, dapat rahmat dan hidayah. Dan begitu juga semua yang tidak berpuasa, yang ataupun non muslim, ya saya berharap kita makin sehat, makin diberi rahmat oleh Tuhan, kebahagiaan dan keselamatan kita selama kita menjalankan hari demi hari. Dan yang rahmat kesehatan untuk kita semua. Semoga dengan adanya kesehatan kita dapat berbakti untuk keluarga kita, untuk sampai ke negara kita juga mendapatkan hasil daripada apa yang kita berbuat. Karena ingat bahwasanya kita akan
berarti dalam hidup kita jika kita bisa berbuat sesuatu untuk yang lain. Iya. Demikian. Terima Terima kasih kasih. Dokter Sanural. Sepertinya dari Mom SD juga sangat antusias nih ya dengan kehadiran Dokter Sanural. Baik dokter, sebelum kita memasuki materi utama terkait apa tips dan triksnya dalam menjalani program kehamilan sehat selama bulan Ramadan, boleh dong dokter sedikit menjelaskan nih bagaimana sih proses kehamilan pada umumnya gini dok? Karena beberapa dari Mom SD ini juga ada yang masih bingung nih proses kehamilan itu seperti apa sih? Masih ada yang mengambang-ambang gitu dok. Silakan dok. Ya, terima kasih. Ini untuk Suster Eula yang telah memberi kesempatan pada saya pada hari ini untuk bergabung dalam acara kita. Ya, memang bulan Ramadan boleh dikatakan bulan penuh rahmat, penuh hidayah, penuh rezeki bagi semua ya, bagi semua umat manusia. Jadi semuanya kita berharap banyak mendapatkan rahmat dan hidayah dalam bulan Ramadan ini. Nah, tetapi dalam pekerjaan hari-hari, dalam kegiatan hari-hari tidak menghambat dalam segala hal, baik itu usaha apapun, dan dengan alasan berpuasa tidak ada alasan untuk terjadinya menurunnya dari berbagai sisi dalam ikhtiar berusaha dalam kehidupan. Jadi memang kalau kita lihat, ya memang ada beberapa moms and dad yang suatu ketika dalam berkeinginan suatu ketika yang ingin punya keturunan, punya anak, malah dikarenakan dialasan karena bulan puasa itu jadi menunda itu sebenarnya tidak ada suatu hal yang menjadi alasan karena di bulan puasa menunda, malah bulan puasa inilah bulan yang penuh maghfirah ini, bulan yang penuh rahmat ini. Di sini kesempatan kita untuk mendapatkan suatu rahmat dan hidayah. Karena apa? Karena yang namanya suatu kehamilan itu adalah sesuatu yang ibadah yang luar biasa. Apalagi segala ibadah ini akan ditingkatkan berkali-kali lipat di bulan puasa ini. Jadi moms and dads kalau memang berniat untuk beribadah, mendapatkan keturunan, beribadah untuk mendapatkan keturunan itu adalah harta dunia akhirat. Itu memang luar biasa pahalanya di bulan Ramadan ini. Jadi moms and dads tidak ada punya alasan selama bulan puasa ini menunda-nunda dalam terjadinya untuk mendapatkan si buah hati. Karena si buah hati ini adalah betul-betul titipan Allah. Si buah hati ini adalah kepercayaan yang diberikan pada moms and dad, dan untuk mendapatkannya kita wajib berikhtiar supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, si buah hati yang menjadi sumber kebahagiaan dari dalam keluarga. Bukan keluarga kita aja, bahkan keluarga dari kedua sisi, dari keluarga dari pihak mertua, orang tua, semuanya akan bahagia dengan kehadirannya si buah hati. Oleh karena itu, moms and dad semangat di bulan puasa, tetap kita maju untuk mendapatkan si buah hati. Demikian kira-kira itu sebagai permulaan untuk penyemangat semua moms and dads ya. Nah, berkaitan dengan apa dipertanyakan tadi dengan suster Ula tadi, apa sih triks-triksnya ya, begitu ya suster ya? Iya dokter, tapi sebelum itu kita jelasin dulu dong proses kehamilan seperti apa gitu dok. Nanti biar iya, siap oke. Dok ya. Betul. Jadi kehamilan itu apa ya? Bagaimana dan kehamilan itu apa ya? Jadi kalau kita balik kepada teori, jadi kehamilan itu adalah adanya keberadaan ya embrio cikal bakal kehidupan ataupun cikal bakal baby yang berada di dalam seorang tubuh wanita, seorang tubuh maminya, mams ya. Jadi dengan kehadiran si buah hati ini di dalam cikal bakal kehidupan di dalam rahim seorang wanita, dikatakanlah bahwa wanita ini mengalami satu kehamilan ya. Kehamilan ini kita berharap ada kehamilan yang sehat.
Kalau kehamilan yang sehat, mudah-mudahan kita mendapatkan keturunan yang sehat, si buah hati yang sehat. Tapi untuk mendapatkan suatu kehamilan yang sehat dibutuhkan adalah bibit dari bapak yang sehat, bibit dari ibu yang sehat. Sehingga ada pertemuan dua bibit yang sehat ini dapatlah embrio yang sehat. Adanya embrio yang sehat mendapatlah anak yang sehat, terhindar dari anak yang cacat, terhindar dari adanya abortus dan permasalahan-permasalahan lain yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, moms and dads harus memastikan diri bahwasanya moms and dad dalam kondisi sehat, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis, dan yang paling penting adalah unsur bibit daripada moms dan unsur bibit daripada dads yang akan terjadi suatu proses pembuahan. Pembuahan ini akan menjadi embrio. Embrio inilah yang menjadi cikal bakal baby. Kalau embrionya sehat, babynya akan menjadi anak yang sehat. Tapi ingat bahwasanya bahan baku. Ya, kalau saya mengatakan dengan pasien-pasien ibarat kita membuat kue donat, jika kue donatnya mau bagus dan enak, ya kue donat yang kita buka puasa hari-hari kan bisa enak rasanya. Itu kan bahan bakunya, jika tepungnya bagus, jika gulanya bagus, enak, jadilah kue donat yang enak. Sehingga kita bisa menikmati berbuka puasa dengan enak. Kan? Begitu juga jika menyangkut embrio, asal usul dari embrio itu daripada bahan bakunya dari mana? Dari bibit dari moms, bibit dari dads, sehingga adanya kedua bibit dari moms dan dari dads ini yang bagus-bagus, terbentuklah embrio yang sehat dan bagus yang akan menjadi nantinya menjadi lahir seorang anak yang sehat. Demikian moms and dads ya, kalau kita berbicara apa sih masa kehamilan itu. Demikian Sister Rula. Oke, baik, Ya. terima kasih Dokter Chanural. Nah, sejauh ini belum selesai kita membahas terkait materi kita nih dokter ya, sudah banyak sekali nih yang menyapa dokter ini, juga ada beberapa pertanyaan yang sudah ada nih dokter. Baik, sebelum kita ke pertanyaan dari Mom and Dad, mungkin dokter boleh deh jelasin lagi terkait pemeriksaan apa aja sih yang harus dilakukan oleh Mom and Dad yang ada di luar sana nih sebelum melakukan program kehamilan nih dok. Ya, terima kasih Susarula. Ya, jadi memang kalau dalam menuju kepada kehamilan, saya sangat bilang ke semua pasien itu simple ya, simple aja. Yang secara intinya 3 hal aja. Jadi kita identifikasi bibit daripada momsnya bagaimana. Jadi kemudian kita mengidentifikasi bibit dari dadsnya. Kemudian untuk pertemuan secara alami ya, bibit dari moms, bibit dari dadsnya adalah namanya pertemuan di saluran telur. Ya, jadi saluran telur itu harus bagus ya, saluran telur. Tempat pertemuan kedua bibit ibu dan bibit dari seorang ayah, pertemuannya adalah di saluran telur. Dan saluran telur ini nggak boleh tersumbat, nggak boleh bermasalah. Jadi jika kita bisa identifikasi, bahwasanya misalnya kita identifikasi dari bibit seorang ibu misalnya, apakah bibitnya bagus enggak? Nah, secara permukaan kita bisa lihat. Pertama kita lihat apa yang? Pertama kita lihat daripada namanya pemeriksaan AMH. Pemeriksaan AMH itu apa, dokter? Pemeriksaan AMH itu adalah untuk menentukan namanya biological age. Nah, jadi kalau jangan beranggapan seorang wanita yang mana umurnya masih umur 30 tahun, nanti-nanti aja lah programnya, nggak tahu rupanya biological age-nya itu ternyata umur biologisnya ternyata sudah berumur 35 atau 40 tahun, di mana AMH-nya menurun. Makanya ada beberapa wanita jika terjadi bisa terjadi namanya menopause prekok atau prematur menopause. Kenapa? Karena memang bawaan tubuhnya tidak menyadari bahwasanya tubuhnya sudah mendekati fase menopause juga. Kadang-kadang ada di usia 35 tahun sudah menopause. Kemarin pasien kita usia 28 sudah menopause. Jadi kadang-kadang ini sangat variasi sekali. Oleh karena itu janganlah moms and dad itu kalau misalnya habis baru berumah tangga, sesegera mungkin semangat. Langsung kalau bisa program mendapatkan si buah hati dalam tahun-tahun pertama, kalau bisa sudah berikhtiar untuk mendapatkan si buah hati. Karena kita ingat, yang menentukan terjadinya kualitas daripada bibit seorang istri ya bukan hanya faktor umur,
Jadi umur yang nama kronologikal. Kalau kronologis sekarang usia misalnya 28, tahun depan 29, tahun depan 30 itu nama kronologis. Tetapi yang berperan adalah umur biologis. Nah, umur biologis ini yang sangat berperan. Kenapa? Karena kadang-kadang umurnya secara kronologis masih umur 28 tapi biologisnya udah loncat umur di 35 tahun. Nah, inilah yang menyebabkan kualitas daripada bibit daripada seorang istri menjadi kualitasnya nggak baik, sehingga pada usia kalau dia meloncat umur biologis ke 35 tahun, bibitnya mengalami proses penuaan yang cepat sehingga mudah mengalami proses terjadinya anak yang terjadi abortus, terjadinya anak-anak yang Down syndrome, yang kelainan-kelainan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Mom Sender sesegera mungkin kalau memang sudah berumah tangga, saya belum dianugerahkan Tuhan seorang baby atau kehamilan, Mom Sanders sudah harus menemui kita di sini di Morula IVF Pontianak untuk mendapatkan suatu bahan diskusi ya, diskusi kita komunikasikan, kita akan edukasi, kemudian kita akan arahkan untuk melakukan beberapa pemeriksaan untuk menunjang bagaimana kita mendapatkan keturunan-keturunan yang sehat dan mengurangi resiko terjadinya keguguran. Demikiannya juga kepada seorang suami atau untuk dads-nya. Ternyata pada seorang lelaki juga begitu. Bibitnya juga atau dikatakan sperma, jangan beranggapan kita masih muda, sperma kita bagus, belum tentu. Karena banyak hal yang mempengaruhi kondisi sperma kualitasnya. Apa-apa aja itu, misalnya adanya unsur smoking, ya, kafein, nikotin, dan kemudian faktor panas. Ada 4 faktor besar yang mempengaruhi. Jadi kalau seorang lelaki pekerjaan hari-harinya memang di tempat yang panas atau di luar dengan kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, misalnya yang banyak merokok atau misalnya minum kopi yang berlebihan, dan terutama jika yang gemuk. Nah, ini kita harus waspada atas kemungkinan bahwasanya dari faktor sperma juga akan menurun kualitasnya, apalagi yang disebut kalau terjadi kerusakan pada DFI atau DNA fragmentasi indeks. Nah, itu nanti kita periksakan. Kalau DFI-nya atau DNA fragmentasi indeksnya kerusakannya sudah cukup berat, nah ini perlu penanganan lagi supaya tidak kita kepingin mendapatkan sebuah hati yang sehat, ya, tidak kepingin terjadinya suatu faktor keguguran. Karena pernah kejadian seorang ya maksudnya seorang laki pasangan suami istri ini ternyata mengalami proses keguguran sampai 3 kali. Loh, kita pun heran, kenapa ya kok bisa 3 kali mengalami keguguran? Ternyata begitu kita evaluasi, kita periksa, ternyata dari sudut sperma suaminya, ternyata terjadi suatu kelainan DFI, DNA fragmentasi indeksnya, ternyata severe, ternyata berat sekali kelainan DNA fragmentasi indeksnya. Nah, ternyata setelah kita evaluasi, kita tanya lebih jauh, ternyata memang suami ini adalah perokok yang berat. Di samping perokok yang berat juga memang ya suka panas itu sehingga menyebabkan faktor testisnya mengalami proses panas juga berkepanjangan yang menghambat terjadinya proses regenerasi sperma, dan demikian juga peminum alkohol ya, dan kemudian kafein mempercepat terjadi kerusakan daripada sperma. Jadi ada baiknya kalau misalnya pasangan moms and dad sudah 1 tahun tidak mendapatkan keturunan, jadi di mana saat bulan puasa ini seandainya tergerak hati untuk berikhtiar, mana tahu mendapatkan ini bulan maghfirah, bulan yang penuh rahmat, mana tahu kepingin berikhtiar di bulan puasa ini tidak ada halangan, ya, tidak ada halangan untuk mendapatkan hal ibadah tersebut ya, ataupun mendapatkan sesuatu ikhtiar di bulan puasa ini. Mudah-mudahan ada rahmat dan hidayah dari Allah dalam bulan puasa ini kalau berikhtiar.
Nah, demikian Suster Ula, sedikit dari permukaan. Iya, terima kasih Dokter Sanunal. Nah, cukup jelas ya Mom Enders ya, dapat simpulkan bahwa namanya pemeriksaan awal sebelum dilakukan program kehamilan sudah dijelaskan oleh dokter kita. Itu salah satunya ada cek AMH, cek cadangan sel telur, kemudian yang paling penting adalah cek saluran telurnya juga nih, saluran tubanya Iya, dengan iya. HSG. Kemudian cek sperma analisa, dan yang lebih tertuju lagi, lebih spesifik lagi adalah cek DFI, DNA fragmentasi indeks. Nah, bagi mom ended yang masih bingung nih bagaimana pemeriksaannya, boleh deh langsung datang ke klinik kita di Morula FF Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani di gedung Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa di lantai 2. Baik dokter, nah kita masuk ke sedikit pertanyaan nih, boleh ya dokter ya, sambil berjalan nih ya. Ada nih yang bertanya nih dokter, saya nih nurse, pernah nih, saya nurse dinyatakan oleh beberapa dokter spesialis obstetri dan ginekologi ini sudah tidak bisa sudah tidak bisa hamil nih, artinya udah dianggap menopause. Padahal nih nurse, saya masih datang bulan nih, masih teratur. Ini gimana ya nurse ya? Nah, coba dokter, gimana? Mohon penjelasannya dok. Ya, Apa masih bisa? terima kasih. Ya, seperti saya bilang tadi, terima kasih, pertanyaan sangat bagus, Suster Ula. Ya, memang ada beberapa kasus yang memang dan banyak memang pada beberapa pasangan moms and dad ini yang sudah datang ke tempat beberapa teman-teman dokter lain, memang dijudge mungkin sudah mendekati perimenopause, ya, mendekati menopause, umurnya masih 35 loh. Umur masih 35 atau masih umur masih sekitar 30-an, tapi ya kualitas daripada sel telurnya udah mulai berkurang, ya. Telurnya tuh udah nggak banyak lagi. Dimana kita tahu pada kondisi normal setiap bulan seorang wanita akan mengeluarkan jumlah sel telur itu antara 10 sampai 14 sel telur. Nah, manakala sudah terjadi namanya proses penuaan, namanya faktor aging, ya, faktor penuaan. Nah, di mana faktor penuaan ini sangat individual, sangat personalized, sehingga tidak sama antara umur 25 orang yang atau 30 pada orang lain dengan 30 pada kita. Kenapa? Karena ternyata penurunan sel telur, namanya proses penurunan jumlah sel telur pada seseorang wanita itu ternyata sangat individu. Jadi kita harus hati-hati, ya, jika memang pada satu ketika sudah berikhtiar hubungan suami istri secara alami teratur dalam seminggu 2 kali, ternyata dalam setahun tidak terjadi kehamilan, tentu ada yang salah. Ada yang salahnya bisa dari bibit istri, dari bibit suami, dari saluran telur yang tersumbat, semua kan kita identifikasi. Nah, apalagi terkait dengan yang dikatakan Suster Ula tadi, berkaitan dikatakan sudah mendekati menopause. Ya, menopause itu sebenarnya suatu kondisi yang alami, ya. Jika terjadi sudah faktor usia, rata-rata kalau di penduduk kita di Indonesia sekitar 50 tahun harusnya. Tetapi bisa terjadi di lebih dini. Lebih dini bisa terjadi jika terjadi suatu menopause di usia di bawah 35 tahun, itu namanya menopause precox. Jadi makanya kita harus hati-hati di situ. Menopause precox itu bisa terjadi pada suatu kondisi wanita yang di mana aja, ya. Tidak ada seseorang mengatakan saya tidak mungkin terjadi, nggak ada. Makanya saya bilang, kalau misalnya satu pasangan suami istri sudah berumah tangga belum dapat momongan, segera semangat untuk mendapatkan di buah hatinya. Segera mungkin. Tidak ada halangan. Apakah ini bulan puasa? Tidak ada halangan. Segera datang ke Morula Pontianak untuk kita identifikasi permasalahannya di mana. Nah, dengan teknologi terkini, pada pasangan-pasangan yang cadangan telurnya mulai menurun, atau bahasa ilmiahnya ada diminished ovarian reserve atau low ovarian reserve. Itu dengan teknik terkini ada satu teknik yang disebut dengan OVA PRP.
Dan OVA PRP itu sudah berkali-kali kita lakukan, ternyata sangat bermanfaat untuk meningkatkan quality dan quantity, ya, jumlah dan kualitas daripada sel telur wanita. Dengan kata lain, jika mana AMH-nya sudah mulai low, ovarian reserve, cadangan telurnya sudah mulai menurun, dan dengan konsekuensi cadangan telurnya sudah mulai menurun, dia akan cepat menuju fase menopause. Dengan kita melakukan tindakan PRP dengan namanya OVA PRP, ya, kita memberikan suatu prosedur di mana platelet rich plasma, di mana darah dari seorang ibu akan diproses, diambil bagian keping selnya atau plateletnya, itu nanti akan diberikan suntikan di kedua indung telurnya. Berkat adanya suatu proses namanya rejuvenation atau proses peremajaan, dengan adanya di situ growth factor dan banyak faktor-faktor lain yang mendukung untuk terjadi pertumbuhan sel-sel yang baru. Nah, disitulah yang diharapkan bisa terjadi proses regenerasi daripada sel-sel telur yang baru. Mudah-mudahan dengan adanya langkah teknologi-teknologi yang baru sekarang ini bisa membantu ibu-ibu, terutama moms yang mengalami suatu kondisi proses percepatan terjadi menuju menopause precox, ataupun suatu kondisi di mana terjadi proses diminished ovarian reserve atau penurunan cadangan telur atau berkurangnya sel telur dengan cepat. Sekarang ini sudah ada teknologinya, dan ini sudah kita di Pontianak, di Morula IVF Pontianak sudah berkali-kali kita lakukan, dan banyak yang sukses sudah dengan pemberian OVA PRP ini. Sehingga tapi ini dengan teknologi ini bukan berarti kita bisa berleha-leha atau kita membuang-buang waktu. Jangan, ibu-ibu, bapak-bapak, moms and dad, kalau bisa janganlah buang waktu, karena argo umur kita terus berjalan, bulan demi bulan, bulan demi bulan terus berjalan. Dan makin lama kita bukan makin muda, makin lama kita makin bertambah usia, makin tua. Dan makin tua itu berpotensi akan terjadi perolehan daripada lebih sulit mendapatkan faktor keturunan, lebih sulit mendapatkan terjadi keturunan yang mendapatkan keturunan yang lebih baik, dan yang paling mengkhawatirnya dengan bertambahnya umur, meningkatnya potensi namanya embrio yang aneuploid. Aneuploid maksudnya embrio yang tidak normal atau embrio yang mengandung cacat kromosom. Jadi sehingga kita mengurangi resiko cacat kromosom. Apa tuh cacat kromosom? Banyak contohnya, yang Down syndrome, Phillips syndrome, itu semuanya potensi daripada adanya penuaan daripada faktor daripada sel telur. Oleh karena itu, faktor umur kita sangat dikatakan adalah sangat menentukan daripada kehamilan. Umur benar-benar menentukan daripada faktor kehamilan. Oleh karena itu, ibu-ibu, moms and dads, tolong perhatikan faktor umur. Hari demi hari, bulan demi bulan, umur kita bertambah. Jika moms and dads belum mendapatkan keturunan, cepat segera datang ke tempat kita untuk kita identifikasi. Makin cepat makin baik untuk mendapatkan keberhasilan. Demikian, Suster Rula. Baik. Terima kasih Dokter Sanura, saya rasa sudah cukup jelas ya Mom Endes ya. Jadi apabila Mom Endes sudah didiagnosis sama dokter-dokter yang spesialis, oh ini sudah menopause nih, sudah tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan, jangan pesimis dulu. Coba kita sekali-sekali datang bermain ke Morula IVF Pontianak, kita berkunjung, kita sharing dulu nih, karena sudah ada pakarnya di sini. Nah kemudian kita juga sedang mempunyai teknik yang terbaru, yaitu PRP ovarium ya dokter ya. Jadi PRP ovarium ini juga sangat-sangat membantu mom and dad yang kebetulan dengan kasus yang seperti ini gitu. Jadi jangan pesimis, mom and dad harus tetap maju pantang mundur. Tidak ada kata gagal dalam program kehamilan, juga tidak ada kata menyerah, harus maju terus ya dokter ya. Baik ya, dokter, benar. Pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ini ada dari Ibu Ayu Wulandari, menanyakan terkait harga IVF nih dokter. Wah, ini yang mau pilih dokter atau saya nih terkait kisaran harga IVF aja. Sedikit aja dokter dijelaskan. Mungkin dari dokter, mungkin dari ibu ini agak sedikit lega gitu dok. Ya. Silakan dok. Terima kasih. Kalau dalam
dalam program IVF ini sebenarnya kita sangat variasi ya. Variasi kenapa? Karena bergantung daripada faktor umur namanya. Jadi semakin umur kita makin muda, maka biaya akan lebih murah. Karena makin bertambah usia, sedikit agak terjadi penambahan atau terjadi peningkatan daripada harga ataupun lebih sedikit lebih mahal. Hal ini karena apa? Karena ada namanya komponen faktor obat. Ya, ternyata dengan adanya peningkatan umur usia ini ternyata akan meningkatkan jumlah ataupun dosis daripada obat. Sehingga makin bertambah umur, dosis yang dipakai makin tinggi. Dan kemudian apalagi kalau umur udah mendekati umur 35 atau suatu kondisi yang disebut dengan kondisi low ovarian reserve atau poor ovarian reserve. Dan ini ada penambahan obat-obat lain yang merupakan untuk rejuvenation, untuk proses peremajaan. Jadi ini memang jadi lebih mahal. Tapi kalau ditanya masalah range-nya, saya pikir mungkin antara 90 sampai sekitar 110, begitulah range-nya. Tetapi ini kan tidak sekalian ya, mungkin pada satu tahap kita tahap awal kita mulai dengan proses stimulasi dulu dan berakhir dengan pemetikan bibit-bibit dan mams ya. Sel-sel telurnya kita dapat dulu. Kemudian setelah dapat sel telurnya nanti kita kawinkan di laboratorium dengan sperma suami yang sudah terpilih yang terbaik, yang paling unggul, sehingga pertemuan kedua sel telur ini ya bibit dari mams, bibit dari dads ini kita pertemukan di laboratorium, tentunya kita pilih yang unggul-unggul sehingga terjadilah satu embrio yaitu bibit unggul ya. Jadi embrio yang unggulan-unggulan yang disebut dengan embrio yang good ini. Nah, embrio yang unggul-unggul ini anytime bisa kita masukkan. Apakah mau segera kita masukkan ke dalam rahim mamsnya bisa, atau kita menunggu dalam jeda 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, itu boleh aja. Ya, karena sudah ada modalitas kita, yaitu seorang baby yang berusia 5 hari. Jadi setelah nanti kita pertemukan, nanti kita akan tumbuh di laboratorium embrio sampai dia berusia 5 hari. Setelah 5 hari kita simpan, kita freeze. Nah, ini bisa dipakai kapan aja. Nah, sampai batas freeze itu mungkin berkisar biaya antara 60 ke sekitar 70 juta. Sampai kita mendapatkan embrio yang berusia 5 hari. Baru kemudian langkah berikutnya bagi kita mengembalikan embrio itu ke dalam rahim seorang ibu. Nah, itu ada biayanya lagi untuk mentransfer, karena harus ada obat-obatnya, obat makan, obat semuanya lah ya. Oleh karena itu, diestimasi biaya paling mahal sekitar antara 90 sampai 110. Demikian Moms and Dad ya, kalau masalah biaya ya. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi, Moms and Dad harus datang ke Morula IVF Pontianak untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya. Karena apa? Karena dalam menjelaskan masalah ini tidak bisa kita mengeneralisasi sekian langsung bisa, sekian langsung nggak bisa, itu nggak bisa. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang dengan low dose, dengan obatnya yang ringan aja, sel telurnya mau tumbuh banyak. Dan dalam program IVF dia mungkin hanya menghabiskan biaya sekitar 70 juta udah cukup itu. Kalau memang dengan low dose dengan dosis yang rendah aja, ternyata pasien sudah respon dengan baik. Sehingga 8 kali pemberian obat sudah bisa petik telurnya. Nah, itu mungkin biaya lebih rendah lagi. Jadi memang nggak bisa dipatokkan sekian. Itu memang agak susah ya. Tetapi estimasi mungkin paling rendah biayanya sekitar 70 juta itu paling rendah. Kalau kita dalam program dari mulai stimulasi, pemetikan telur, kemudian mengawinkannya itu di laboratorium, namanya proses ITSI. ITSI itu proses intracytoplasmic sperm injection, kita suntikan, kemudian mentransfer kembali ke dalam rahim seorang ibu. Itu proses satu proses sampai nanti dia positif hamil ya. Ya, kita nengok nanti di situ. Itu biayanya lebih kurang sekitar paling kalau misalnya yang memang responnya bagus sekali mungkin
paling rendah 70 ya. Tapi kalau saya perhatikan estimasinya mungkin antara 80 sampai 90 yang masih umurnya tidak terlampau tua. Kalau udah di atas 35 memang sedikit lebih mahal kita dalam programnya. Demikian kalau berkisar harga, saya nggak berani patokan. Kenapa? Karena itu sangat bervariasi. Tapi range-nya ya mungkin di situlah 70 ke 100 begitu range-nya untuk terjadinya untuk dalam program IVF atau bayi tabung ya. Nah, tapi enaknya program bayi tabung ini, jika memang sudah dapat babynya, misalnya dalam programnya itu nanti ada embrionya 4 atau 5, yang kita transfer kan 2 dulu nih, atau 1 ya, 1 embrio kita transfer yang paling good. Nah, yang 4 lagi atau yang 3 menunggu lagi bisa tuh tahun depan. Ya, pada saat tahun depan bukan mulai dari nol, hanya mentransfer aja biayanya. Mungkin biaya cuma hanya 15 juta untuk mendapat anak kedua. Dan demikian juga untuk mendapatkan anak ketiga, transfer lagi anak ketiga. Biayanya cuma 15 juta aja mungkin. Hanya untuk mentransfer embrio dan obat-obatannya. Jadi, di awal aja yang mahal. Tetapi berikutnya tinggal mentransfer embrio anak kedua, ketiga, dan keempat gitu. Jadi saya pikir ini satu hal yang luar biasa ya, sehingga inilah anugerah dikasih Tuhan ilmu pengetahuan yang luar biasa sehingga kita bisa melakukan suatu teknologi sehingga bisa yang tadinya tidak pernah terpikirkan bagaimana menumbuhkan adanya embrio, karena embrio yang kita simpan adalah embrio 5 hari, berarti itu adalah suatu kehidupan yang sudah berusia 5 hari. Jadi bagaimana ada seorang cikabaka anak manusia yang tadinya tidak pernah terpikir, ternyata saat ini bisa ditumbuhkan menjadi seorang cikabakal baby berusia 5 hari. Dan itu kita pilih lagi, mana yang terbaik. Yang kita masukkan hanya yang good aja. Kalau nggak good, kita nggak masukin. Kenapa? Kita kepingin anak yang sehat dong berarti kan. Kalau embrionya good, berarti potensi anak sehat tuh akan besar kemungkinan. Yang kalau dia pur, nggak bagus, ya kita nggak masukkan. Kenapa? Karena berarti itu ada potensi anaknya nggak sehat gitu. Jadi mungkin ya demikian lu seserula. Ya jadi dengan adanya IVF ini sangat sangat memberikan harapan yang besar bagi moms and dad yang ingin mendapatkan si buah hati. Karena apa? Karena dengan IVF ini kita bisa, di samping kita untuk chance keberhasilannya lebih tinggi, mencapai 65% saat ini ya. Tetapi juga kita bisa memilih mana yang terbaik. Karena kita tentu keturunan kita berharap adalah anak-anak yang sehat dan anak-anak yang terbaik. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Chanura. Nah, cukup jelas ya message-nya. Jadi untuk biaya itu terkait dengan kondisi masing-masing ya, Dok ya. Jadi kisarannya sekitar sampai 100-an. Nah, selain itu juga keunggulan dari program IVF ini atau bayi tabung ini dapat menseleksi bahwa kita pengen anak yang sehat gitu. Jadi kalau misalkan untuk anak yang kondisinya kurang baik, kemungkinan besar juga tidak akan terjadi penempelan ya, Dok. Baik, dokter, ini masih ada pertanyaan nih, dokter. Mau kita ulas satu-satu nih sepertinya. Cuman kalau satu-satu kayaknya sudah cukup waktunya. Nah, sebelum itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita sapa dulu nih, Dok. Banyak yang sedang bergabung nih, dokter. Ada beberapa yang gabung dan salamnya dari Twins. Rata-rata Twins nih, dokter, yang bergabung nih. Halo, selamat bergabung Mom and Dad ya. Nah, Twins kita ini kebetulan dari Morula IVF Pontianak juga banyak sekali menghadirkan bayi-bayi yang kembar ya, dokter ya. Karena itu sudah menjadi dari Mom and Dad. Oke. Selanjutnya, dokter ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dokter. Apakah ketika program IVF atau bayi tabung ini bisa sambil ngantor, Dok? Kemudian bagaimana kalau jalan rahimnya kecil untuk mengatasinya nih, Dok? Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa mom and dad seperti ini, dokter. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Seserula. Pertanyaannya itu luar biasa ya. Memang kita sangat berharap demikian. Jadi suatu proses daripada usaha ya, ikhtiar atau usaha kita yang berkaitan dengan mendapatkan si buah hati melalui proses IVF atau bayi tabung sama sekali tidak menghalangi, tidak mengganggu dalam kegiatan kegiatan untuk di perkantoran ya. Karena
pemberian treatment dan segala-galanya kita bisa cari waktu yang nyaman. Misalnya Mom Sendet sibuk nih dari pagi sampai sore, ya kita pemberian suntikannya nanti, pemberian obat-obatannya nanti kita lakukan di jam 5 atau sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, di mana Mom sudah pulang dari kantoran, singgah ke tempat kita di Morula Pontianak, kita akan beri treatment. Setelah itu kita akan dilanjutkan Mom Sendet untuk istirahat. Besok gitu lagi. Dan dalam waktu konsultasi juga tidak mengganggu jadwal kerja Mom dan Dad juga ya, karena kita juga memberi kesempatan, kita buka kesempatan untuk konsultasi ya di setelah jam 8 malam atau jam 7 malam ke atas, di mana SD udah pulang ke rumah istirahat baru ketemu kita untuk konsultasi. Jadi sebenarnya tidak ada sama sekali yang mengganggu dalam proses. Dan satu lagi, pada masa di bulan Ramadan ini juga tidak ada gangguan, masih tetap berjalan seperti biasa ya. Kita akan cuman beberapa dates-nya yang sang ayah ini kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan sperma analisa, nah takut mengganggu, membatalkan puasanya, dapat melakukan pemeriksaannya di malam hari. Jadi setelah buka puasa, setelah maghrib, setelah isya, ya, setelah isya, silakan datang ke klinik bayi tabung Morula untuk mengeluarkan sperma. Kita periksa spermanya sehingga untuk melihat apakah sperma sehat atau tidak, atau ada yang kurang, atau yang tadi itu yang DNA-nya rusak. Kita melihat supaya bisa ditreatment, supaya bisa segera mendapatkan si buah hati gitu. Jadi nggak ada halangan di bulan puasa. Wah ternyata tunda dulu dong, nggak ada alasan. Dan kemudian pekerjaan gitu juga. Ada pekerjaan hari-hari masih sibuk, nggak ada alasan juga. Karena kalau kita terus berorientasi pada pekerjaan, wah pekerjaan itu seumur hidup nggak pernah berhenti. Terus bekerja, tapi kesempatan kita mendapatkan keturunan dengan bertambahnya umur tentu akan menurun kesempatannya, karena umur terus bertambah, ya kesempatan untuk mendapat keturunan menurun. Oleh karena itu, tolong Moms and Dads jangan buang-buang umur, segera mungkin aja untuk berkonsultasi dengan kita ya di luar jam dinas, di luar jam kerja, untuk kita ya sama-sama berdiskusi dan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan insya Allah ini akan terkabul lah ya, keinginan kita dengan usaha yang kuat dan semangat yang kuat. Demikian, tidak ada halangan saudara untuk pekerjaan hari-hari, tidak terganggu sama sekali. Baik dokter, terima kasih dokter penjelasannya. Jadi Mom and Dad sudah jelas ya dari yang profesional sendiri yang menjelaskan bahwa pekerjaan tidak akan mengganggu program kehamilan Mom and Dad. Jadi tidak disarankan untuk istirahat di tempat atau istirahat di rumah gitu ya dokter ya. Nah kemudian dokter, masih ada pertanyaan lagi nih dokter ya. Dok, apakah kalau mau program cek AMH sama sperma yang pertama, tapi tadi sudah dijelaskan ya dokter, itu adalah protokol wajib kita bahwa pemeriksaan ada 3, sperma analisa, AMH, dan HSG, cek saluran tuba. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana dokter jika hasil HSG-nya itu hasilnya mengalami tersumbat nih dokter? Metode apa yang akan dilakukan oleh dokter jika hasil tuba dari mom ini tersumbat gitu dokter? Silakan dok. Terima kasih Sister Ula. Jadi memang kalau misalnya kita temukan lah pada Moms and Dads ini ternyata ada sumbatan. Kita tahu bahwasanya 4 faktor ya pada wanita itu, ada 4 faktor yang penyebab terjadinya permasalahan ya tidak mendapatkan si buah hati ya atau dikatakan faktor infertilitas pada wanita itu ada 4 hal pada wanita. Yang pertama adalah faktor namanya anovulasi, di mana mungkin Moms and Dads tetap siklus haidnya normal, tetapi tidak mengalami ovulasi, tidak terjadi pengeluaran bibit. Itu namanya siklus anovulator, yaitu siklus menstruasi tanpa berovulasi, jadi nggak mengeluarkan bibit setiap bulan. Nah itu ya namanya gangguan ovulasi. Itu terjadi pada 40% wanita dengan gangguan infertilitas, dengan gangguan kesuburan.
Kemudian ada 40% lagi faktor tuba dan pelvic. Nah, yang inilah yang Mams bilang, nah yang ini sekarang ini kalau seandainya tubanya tersumbat. Nah, kalau tubanya tersumbat ini tentu kita akan evaluasi. Tersumbatnya bagaimana? Apakah karena kinking, karena faktor perlengketan, ada endometriosis dan segalanya. Nah, tentunya nanti ini biasanya kita akan lakukan laparoskopi. Laparoskopi yaitu dengan satu teknik memasukkan kamera ke dalam perut mams ya, kita akan lihat ya bagaimana tingkat kerusakan daripada tubanya. Kalau kerusakannya ringan, itu bisa kita perbaiki, ya kita perbaiki. Atau kalau misalnya kalau ada apa namanya, kalau misalnya ada perlengketan akibat daripada pernah infeksi atau endometriosis sehingga saluran tubanya terkingking, itu dia punya adesi atau perlengketannya bisa kita bebaskan. Kita bebaskan, udah. Ya, setelah bebas dia menjadi fleksibel, salurannya jadi bagus lagi, ya kan? Nah, jadi mudah sekali. Tapi kalau dia berat, ringan, apa namanya, sedang ke berat, nah mungkin kita pertimbangkan untung ruginya. Apakah mau kita perbaiki dengan konsekuensi akan terjadi kegagalan? Nah, jadi kita biasanya kalau sudah apalagi disertai dengan hidrosalving yang berat. Nah, kalau terjadi hidrosalving yang berat, nah mungkin kita akan lakukan pengangkatan saluran telurnya yang mengalami hidrosalving. Karena kalau salurannya udah sumbat, ada hidrosalving yaitu seperti penumpukan cairan di saluran telur. Nah, cairan ini bersifat sangat toksik, seperti nanah toksik. Jadi kalau misalnya terjadi kehamilan, nah, ini akan misalnya satu saluran sumbat, satu lagi bagus. Jadi bisa aja kan terjadi kehamilan, tapi akibat ada cairan yang turun dari satu saluran telur, ya satu saluran telur tadi yang sudah membengkak dan mengandung cairan seperti nanah atau cairan infeksi, itu akan membunuh daripada embrio atau cikal bakal baby yang baru tumbuh. Jadi akan menimbulkan satu keguguran lagi. Bahkan ada beberapa pasien sampai 3 kali keguguran penyebabnya karena ada hidrosalving. Begitu hidrosalvingnya dibuang, iya, dengan satu saluran telur, wanita itu bisa berikutnya hamil sampai anak keempat. Ya, gitulah kira-kira. Jadi memang kita lihat kalau masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Jika memang ada sumbatan, nah, tapi kalau sumbatannya diiri dengan faktor infeksi yang berat atau kondisi yang berat, nah itu kita nanti akan berdiskusi lagi apakah memang kita mau maju ke yang lebih meyakinkan. Nah, mudah-mudahan atau satu salurannya tersumbat, satu lagi masih bagus, masih bisa terjadi kehamilan secara alami. Tapi kalau dua-duanya tersumbat, apalagi tersumbatnya parah, nah ini nanti kita akan diskusikan apakah kita menuju kepada program IVF aja. Ya, jadi pertemuan bibit moms dengan bibit dads karena tersumbatnya salurannya parah, sehingga pertemuannya kita buat di laboratorium. Dengan pemilihan dulu, mana bibit terbaik dari moms, mana bibit terbaik dari dads, ya. Dua-duanya kita jadikan bibit unggul, kita jadikan satu, jadilah embrio yang unggul di laboratorium. Sehingga nanti baru kita transfer ke dalam rahim seorang ibu pada saat hari kelima, day 5 atau hari kelima daripada embrio. Supaya tingkat keberhasilan kita tinggi. Jadi kalau kita masukkan di D3 tingkat keberhasilan lebih rendah. Makanya kita saat ini di Morula IVF Pontianak mengutamakan kalau bisa kita transfer embrionya pada hari kelima embrio. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Cukup terjawab ya pertanyaan dari Mom and Dad ya. Nah dokter, tidak terasa sudah di jam 2 lewat nih. Udah lewat nih waktunya dokter. Ternyata masih asik juga nih ngobrol. Masih banyak pertanyaan sebenarnya dokter. Mungkin nanti kita skip dulu. Nah jika nanti ada Mom and Dad masih bingung dengan penjelasan dari dokter Syanural, nanti boleh deh berkunjung ke Morula IVF Pontianak di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Gedung Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa Pontianak di lantai 2. Nah dokter, sebagai penutup nih, sesuai dengan tema kita pada hari ini, boleh nih dokter kasih tips dan triksnya program kehamilan yang sehat selama bulan Ramadan kepada mom and dad yang ada di luar sana. Silakan dokter. Terima kasih, Sister Ula.
Jadi yang pertama kita harus mengambil hikmah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan hidayah. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini kita disuruh berpuasa. Ya, kita puasa itu karena apa? Karena lillahi ta'ala. Oleh karena itu, makanya puasa itu mempunyai unsur-unsur kesehatan. Ada rahasia-rahasia kesehatan di dalamnya. Di antaranya yang satu, dengan adanya berpuasa, kita berharap beberapa wanita-wanita, ibu mams atau dads yang badannya selama ini basal masih indeks tubuhnya melebihi 28 atau melebihi 30 yang disebut dengan obesitas ya, atau misalnya dengan kondisi-kondisi dengan selama ini agak gemuk-gemukan ya. Dengan adanya puasa ini kita mengurangi makanan dan intake makanan sehingga mengurangi makanan-makanan yang bisa menambah gemuk ya. Jadi sehingga diharapkan malah dalam bulan puasa ini Mams Ngandet bisa menurunkan berat badannya menjadi berat badan ideal, karena dengan salah satu faktor yang menghambat kesuburan adalah faktor weight, faktor berat badan. Jadi pada wanita-wanita ataupun lelaki dengan berat badan dengan BMI di atas 30, basal masin itu di atas 30, nah ini akan mengurangi daripada kesempatan atau mengurangi faktor fertilitasnya atau salah satu penyebab infertilitas. Itu satu. Terus yang kedua, di bulan yang penuh maghfirah ini tentu moms and dad terutama ya dads lah ya yang setiap harinya mungkin merokok atau ngopi bisa anytime kapan aja. Dengan adanya bulan maghfirah bulan puasa ini tentu nggak merokok terus-terusan ya. Jadi diberi kesempatan untuk spermanya mengalami proses perbaikan ya. Jadi kalau misalnya ya mungkin dengan adanya bulan puasa ini tadinya dadsnya merokok atau momsnya merokok lebih kurang satu hari satu bungkus, dengan adanya bulan puasa ini cuman hanya 3 batang aja gitu ya. Jadi lebih sehat, spermanya lebih baik. Nah, kemudian tentunya tidak sesering mungkin minum kopi yang selama ini mungkin minum kopi satu hari 4-5 kali. Dengan adanya di bulan Ramadan ini kan harus puasa ya, jadi dengan bulan puasa ini kita mengurangi intake daripada yang namanya kafein, intake yang namanya alkohol, intake yang namanya nikotin dan faktor weight. Jadi kita harus ada, jadi dengan adanya bulan maghfirah ini kita mendapatkan 5 keuntungan ya. Jadi 4 keuntungan yang utama tadi ya, daripada berat badan, weight-nya, dari alkohol, nikotin ya. Nah, kemudian baru kita timing of sex-nya kita akan atur ya, tidak sembarangan waktu ya. Ya, karena kita tahu bahwasanya di bulan puasa ini juga moms and dad tidak dilarang untuk berhubungan suami istri pada saat malam hari. Ya, jadi malam hari masih diberi kesempatan untuk berhubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan, malah itu ibadah, dan ibadahnya sesuai janji Allah bahwasanya di bulan puasa ini kalau ibadahnya ditingkatkan jumlah pahalanya berlipat-lipat sekali. Oleh karena itu, Mami Ngandets jangan berpikir di bulan puasa ini tidak berikhtiar untuk mendapatkan si buah hati. Nah, jadi ikhtiarlah kapan aja, terutama di bulan puasa ini kita akan tingkatkan ikhtiar kita untuk mendapatkan si buah hati. Ya, saya pikir begitu, Suster Ula. Jadi selama bulan puasa ini kita triksnya seperti itu. Jadi ada the top 5 factor, fertility factor itu akan kita dapatkan di bulan yang penuh maghfirah ini. Ya, jadi faktor dietnya kita dapat, faktor menurunkan berat badannya kita dapat, ya kita mengatur pola makan dan pola hidup lebih baik, ya sehingga badan kita menjadi lebih sehat. Jadi mudah-mudahan dalam bulan puasa ini semua moms and dad menjadi lebih sehat, dan yang tadinya belum mendapat kasih buah hati mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini mendapatkan keturunan. Demikian. Oke. Kalau Baik, terima misalnya manusia, jadi kalau Moms and Dads masih kepingin lebih dalam lagi membahas masalah ingin mendapatkan si buah hati atau berkaitan dengan masalah hormonal kewanitaan, silakan datang ke Morula
IVF Pontianak di Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa, Jalan Ahmad Yani. Kami akan siap menunggu kapan aja supaya Mam Des tetap sehat, tetap semangat untuk mendapatkan kesehatan dan terutama yang berkaitan dengan Mam Sendet yang ingin mendapatkan si buah hati tadi. Demikian, Suster Ula. Baik, terima kasih Dokter Syanura. Nama SD saya rasa sudah cukup jelas sekali dari penjelasan Dokter Syanura Lubis. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara nih dokter ya. Nah, sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, sekilas info dari tim marketing kami yaitu adanya dari Moru Life Pontianak kita sedang mengadakan promo nih, promo untuk program kehamilan in vitro fertilization atau bayi tabung, yaitu dengan sprint of Ramadan. Jadi bagi mom and dad yang ingin melakukan program kehamilan, jangan ditunda-tunda lagi, jangan ragu-ragu lagi, manfaatkan promo di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini memberikan berkah bagi kita semua, terutama bagi mom and dad yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Baik, terima kasih Dokter Syanural, terima kasih mom and dad. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dari kami mohon maaf. Dan apabila mom and dad masih ragu-ragu dan bingung, silahkan kunjungi di klinik fertilitas Morula IVF Pontianak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, gedung Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa, khususnya di lantai 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, terima kasih. Salam dua garis. Dadah.